Halo, kamu yang sedang berada di usia 20-an. Bagaimana kabarmu hari ini? Apakah kamu masih cemas tentang masa depan? Merasa bingung mau mengambil langkah apa selanjutnya? Atau bahkan ragu, apakah langkah yang kamu ambil sudah tepat? Sampai mungkin kamu merasa stres, sedih, dan tidak percaya diri, terutama ketika melihat teman-temanmu yang sudah sukses dan nyaman dengan pilihan mereka. Jika kamu merasakan hal-hal serupa seperti yang sudah disebutkan tadi, kemungkinan kamu saat ini sedang mengalami quarter life crisis, yaitu sebuah fase di mana kamu mengalami kecemasan mengenai arah kehidupanmu ke depannya. Biasanya, krisis ini dialami oleh kamu yang sudah harus menentukan pilihan penting dalam hidupmu, seperti pilihan tentang karir atau hubungan dengan orang lain. Nah, tahukah kamu bahwa kamu bisa mempelajari satu hal penting yang dapat membantumu mengatasi quarter life crisis melalui karakter Gi-hun dalam series Korea berjudul Squid Game? Yuk, tonton video ini sampai habis untuk tahu penjelasannya. Jadi, Squid Game adalah series Korea tentang sekelompok orang-orang miskin dan terlilit hutang yang diundang untuk bermain serangkaian game anak-anak demi memenangkan uang sejumlah 45,6 miliar won atau sekitar 500 miliar rupiah. Terdengar menarik bukan? Namun, ternyata setelah memulai permainan pertama, mereka semua terkejut karena mereka akan ditembak mati jika tidak berhasil memenangkan permainan. Dengan demikian, Squid Game menjadi serangkaian permainan di mana para pemain saling bersaing mempertaruhkan hidup dan mati. Dalam kondisi tersebut, banyak pemain menggunakan beragam cara untuk menang. Misalnya, ada dari mereka yang sengaja membentuk kelompok dengan kontestan yang kuat, dan menindas atau membunuh kontestan lainnya. Sebagian besar juga enggan untuk berpasangan ataupun sekelompok dengan kontestan yang terlihat lemah seperti perempuan atau kakek-kakek. Nah, walaupun dikelilingi dengan kontestan seperti itu, Gi-hun, seorang laki-laki paruh baya dari Sang Mundong, tetap berpegang teguh pada nilai yang dimilikinya, yakni bahwa ia harus berbuat baik. Misalnya, selama permainan, ia bersedia untuk sekelompok dan berpasangan dengan kontestan yang lemah dan disingkirkan oleh kontestan lainnya. Ia juga enggan untuk mencelakakan orang lain demi kemenangannya. Selama permainan, sesungguhnya terdapat beberapa momen di mana Gi-hun terbawa suasana dan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan nilainya, seperti mencurangi pemain lain saat sedang terdesak. Namun, hal ini kemudian membuat Gi-hun merasa tidak nyaman. Di akhir game pun, Gi-hun berniat untuk membunuh Sang-woo, teman masa kecilnya. Hal ini terjadi karena dia melihat Sang-woo bertindak jahat kepada kontestan lain. Namun, niatan ini tidak sesuai dengan nilai yang ia pegang. Pada akhirnya, saat ia sudah hampir menang, Gi-hun justru mengikuti prinsipnya dan memutuskan untuk mengajak Sang-woo membatalkan permainan, supaya mereka berdua bisa selamat. Hal ini ia lakukan meskipun sebagai konsekuensinya, ia tidak akan mendapatkan uang. Akhirnya, Sang-woo pun justru bunuh diri dan membiarkan Gi-hun memenangkan Squid Game. Sayangnya, mendapatkan uang dari Squid Game bukanlah hal yang sesuai dengan nilai dan prinsip Gi-hun, karena ia mendapatkan uang di atas penderitaan orang lain. Hal ini akhirnya sempat membuat dia terpuruk selama 1 tahun. Nah, dari cerita Gi-hun, kita bisa melihat bahwa penting untuk kita bertindak sesuai dengan nilai yang kita miliki. Karena, dengan melakukan hal tersebut, kita akan diarahkan menuju tujuan kita dan akan merasa nyaman dengan pilihan kita. Namun, jika tidak, kita akan merasa gundah dan tidak nyaman dengan pilihan yang kita ambil. Nilai atau value sendiri sederhananya adalah hal-hal yang kita anggap penting di kehidupan kita. Nilai atau value inilah yang menjadi dasar bagi seseorang untuk menentukan apakah ia sukses atau tidak. Misalnya, seseorang yang menganggap penting kekayaan dan kehidupan yang nyaman
akan merasa sukses jika ia memiliki karir yang menghasilkan banyak uang. Tapi, seseorang yang menganggap penting kebersamaan dengan keluarga mungkin akan merasa sukses jika ia memiliki karir yang memungkinkannya untuk tetap punya banyak waktu dengan keluarga. Karena itulah, value sebaiknya jadi dasar kamu untuk membuat pilihan hidupmu ke depannya. Sayangnya, kita seringkali terlalu fokus membanding-bandingkan diri, sehingga kita lupa tentang value apa yang kita miliki. Misalnya, seandainya kamu telah memilih karir sebagai pekerja sosial karena kamu ingin membantu mereka yang membutuhkan. Namun, tiba-tiba kamu merasa minder melihat temanmu yang bekerja sebagai pengusaha, menghasilkan uang banyak dan mendapat pujian dari masyarakat. Akhirnya, kamu tertarik untuk berpindah haluan karir. Padahal, belum tentu karir yang menghasilkan uang banyak adalah benar-benar karir yang cocok untukmu dan kedepannya membuatmu merasa nyaman. Jika kamu memang lebih mengutamakan untuk menolong orang, kemungkinan kedepannya karir sebagai pengusaha tidak akan terasa lebih cocok untukmu daripada karir sebagai pekerja sosial. Di posisi inilah, kamu bisa mempertanyakan kembali kepada dirimu. Sebenarnya, apa value yang kamu miliki? Apakah kamu mengutamakan hidup nyaman yang lebih dari berkecukupan, atau kamu mengutamakan menolong orang lain? Nah, lalu bagaimana sih caranya supaya kamu bisa menemukan apa sesungguhnya nilai-nilai yang kamu miliki? Untuk melakukan ini, kamu bisa melakukan refleksi diri untuk mengenal dirimu lebih jauh. Kamu bisa menanyakan kepada dirimu, apa sih hal-hal yang bisa membuatmu bahagia? Apa hal-hal yang bisa membuatmu merasa puas? Dari sini, mungkin kamu bisa menemukan apa value-mu sesungguhnya. Atau, kalau kamu ingin panduan lebih jelas, kamu bisa menonton video relief yang akan di-upload berikutnya. Jika kamu menonton video ini setelah video tersebut sudah di-upload, kamu bisa langsung cek linknya di description box ya. Oke, sekian dulu Relievers. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga video ini bisa membantumu menghadapi tantangan quarter life crisis ya.